Halo adik-adik semua, selamat pagi. Senang sekali ya Lause bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua. Bukannya sekedar tatap secara virtual ya, tetapi kita betul-betul bersama-sama mau memuji Tuhan dan juga nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di kondisi pandemi ini meskipun kita tidak bisa bertemu, Lause pengen juga ketemu kalian semua, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan adik-adik ya, tetap menjaga jarak dan juga pakai masker. Nah, seperti yang adik tahu, ada Lause Iti di sini dan juga ada Lause Livia. Nah, kita berdua hari ini akan bersama-sama adik-adik memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita bersama-sama ambil sikap yang baik dan kita akan menyanyikan lagu Saat Pagi Hari. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Jadikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sikap saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari adik-adik semua kita ambil sikap yang baik, kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang begitu indah ini kami diberikan kesempatan lagi untuk boleh bangun dan boleh masuk ke hadirat-Mu Tuhan, memuji Engkau dan juga kami akan mendengarkan firman Engkau. Kiranya Tuhan yang boleh siapkan hati kami, Tuhan yang berkati waktu selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita masih mau terus ya bersukacita pada hari ini, hari Minggu. Walaupun kita nggak bisa ketemu teman-teman kita seperti biasa, kita masih secara virtual, tapi kita tetap mau meluapkan rasa sukacita kita. Lause mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Shine Jesus Shine. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. Glory will flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Sekali lagi adik-adik. Lord, the light of the world is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land
adik-adik kita sudah penuh semangat ya, sudah masuk hadirat Tuhan. Satu hal yang Lause pengen sharingkan adalah di masa pandemi ini Lause juga pengen banget ketemu teman-teman di luar sana. Lause juga bisa berasa bosen, Lause juga bisa berasa jenuh. Tapi Lause ingat satu hal bahwa Lause nggak akan pernah puas. Tapi di saat Lause masuk hadirat Tuhan, Lause berdoa sama Tuhan, ada kepuasan tersendiri. Dan satu hal yang Lause ingat bahwa Tuhan itu betul-betul menyertai kita ya Lause Livia. Betul Dimanapun kita berada, tidak dibatasi oleh gedung atau komputer, dimanapun kita mau, Tuhan pasti ada. Tinggal kita hanya berdoa saja kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Nah, kita bersama-sama ambil sikap, kita mau nyanyikan lagu In Christ Alone. Is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when starving cease, my comforter, all in all, here in the life of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I live. Ground His body lay, light of the world by darkness slain. Bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am His and He is mine, bought with the precious blood of Christ. Nah, adik-adik, sebentar kita mau menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Nah, Lause tahu nih, mungkin ada beberapa yang duduknya udah mulai merosot-merosot, atau jangan-jangan udah mulai senderan. Lause nggak mau. Lause mau kan ambil sikap yang baik, berdiri, kita bersama-sama dengan pelan dan dengan tegas menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar kita mau masuk ke persembahan. Nah, Lause tahu nih, sebagian adik-adik pasti sudah mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan ya Lause Livia. Lause pun juga begitu. Tapi satu hal yang Lause mau ingatkan ke adik-adik semua adalah saat kita memberikan persembahan, Tuhan tuh melihat hati kita. Apakah kita betul-betul terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, atau kita hanya sekedar ada di dompet, wah ada 2.000 nih, taruh aja kasih. Enggak begitu adik-adik ya, tapi betul-betul setulus hati kita. Nah, dan juga adik-adik perlu tahu bahwa sekarang itu kita bisa memberikan persembahan lewat transfer ya adik-adik. Jadi nanti bisa minta bantuan dengan papa mamanya, bisa ditransfer ke rekening GKY. Nah, tapi jangan lupa nanti ada kode uniknya. Nah, kode uniknya itu adalah 01. Jadi misalnya adik memberikan 50.000, di belakangnya ditambahkan angka satunya. Jadi 50001 ya adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu persembahan kita.
Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Oh sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sekali lagi adik lebih bersemangat. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Oh sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Nah adik-adik, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kita juga mau mendoakan persembahan ini. Doa persembahan ini akan dipimpin oleh Lause Livia. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita lipatkan tangan, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh datang lagi untuk kebaktian bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami dengan tulus ya Tuhan, ingin mempersembahkan yang ada pada kami ya Tuhan. Bukan secara nominal saja ya Tuhan, tapi saya mau menyerahkan seluruh hidup saya dipakai untuk Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini indah di mata-Mu ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah kita mau sama-sama persiapkan hati kita, buka telinga kita, ambil sikap yang baik. Alkitabnya sudah disiapkan juga di meja. Dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu As the Deer. As the deer that for the water, so my soul longeth after Thee. You are all that my heart desire, and I long to worship You. You alone, my
Hai adik-adik, kita berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa bernyanyi bersama-sama, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berikan kami fokus, supaya kami dapat mengerti cerita firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik pernah tidak mendapatkan satu tugas yang berharga? Baik itu dari papa, dari mama, atau mungkin dari guru di sekolah. Pernah? Nah, adik-adik, Lause pernah mendapatkan satu tugas yang berharga dari papa mama Lause. Tugas itu adalah menjaga dedek Lause yang masih baby waktu itu. Bagi Lause, itu adalah satu tugas yang sangat berharga. Apa yang Lause lakukan? Lause jaga dedek Lause dengan baik, dengan sangat hati-hati. Jangan sampai dedek Lause itu menangis. Lause jaga sampai papa mama pulang kembali. Senang rasanya adik-adik ketika kita dipercayakan satu tugas yang berharga untuk dilakukan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendapatkan satu tugas yang sangat berharga. Tugas apakah itu? Mari kita simak cerita hari ini dengan baik. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kemudian menampakkan dirinya kepada para murid, supaya para murid itu percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Berita ini sungguh adalah berita yang sangat menggembirakan buat para murid. Mereka bisa bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah bangkit, Tuhan Yesus tidak bisa tinggal terus-menerus dengan para murid. Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga inilah, Tuhan Yesus memanggil kembali ke-11 muridnya, dan Tuhan Yesus memberi tugas kepada mereka. Tugas berharga yang harus mereka lakukan. Tugas apakah itu? Nah, adik-adik, di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, tertulis bahwa Yesus itu mendekati mereka, para murid, dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, tugas berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid adalah Yesus meminta mereka untuk pergi memberitakan Injil kepada semua bangsa. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Kabar baik bahwa Tuhan mengampuni dan menebus dosa kita. Tuhan Yesus ingin banyak orang yang tahu kalau Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus sangat rindu lebih banyak orang yang mendengar berita bahwa Tuhan Yesus
sudah mengampuni dosa kita semua. Tuhan Yesus mau supaya banyak orang mendengar bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita semua, supaya nanti kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, tugas ini hanya diberikan Yesus kepada murid-murid. Tuhan Yesus tidak memberikan tugas ini kepada sembarang orang. Itulah kenapa tugas ini adalah tugas yang berharga. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan murid-murid perintah untuk memberitakan kabar baik ini, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan para murid kuasa. Dan Tuhan Yesus sendiri berjanji kalau Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan para murid ketika mereka memberitakan kabar baik ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai para murid. Adik-adik dan Lause, kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menjadi muridnya. Nah, di dalam Lukas pasal 24 ayat ke-48 ini dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita adalah saksi. Maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu tahu tentang kasih Tuhan ini. Kita adalah orang-orang yang sudah merasakan, kita sudah mengalami, sehingga kita bisa menceritakan kepada orang lain. Kita bisa memberitahu mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Setelah kita tahu dan kita menjadi murid Tuhan, nah itu artinya Tuhan juga memberikan tugas ini kepada kita semua. Tuhan mau kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik itu, dan bersaksi tentang Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kepada siapa kita memberitakan kabar baik ini? Adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Tuhan Yesus mau supaya kita memberitakan kabar baik ini kepada sebanyak-banyaknya orang yang belum mengenal dan belum percaya kepada Yesus. Tidak perlu tunggu sampai adik-adik dewasa nanti. Adik-adik bisa mulai dari sekarang. Sejak sekarang, adik-adik bisa mulai menjalankan tugas yang istimewa dan berharga ini. Adik-adik bisa mulai menceritakan kepada papa dan mama, kepada mbak yang ada di rumah, kepada siapa saja yang adik-adik lihat. Bisa juga adik-adik menceritakan kepada teman-teman bahwa Tuhan mengasihi mereka. Adik-adik bisa mengatakan kepada mereka, Tuhan Yesus mengasihimu. Sampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Adik-adik, kita tidak perlu mulai dari tempat yang jauh. Lause yakin, Tuhan tentu mau, Tuhan tentu ingin, sampai seluruh orang di dunia ini tahu Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tetapi kita bisa mulai dari yang paling dekat dengan kita. Keluarga kita. Popo, Nai-Nai, Kungkung, Yeye mungkin. Maid yang ada di rumah kita. Kita bisa mulai menceritakan kepada mereka. Memberitahukan kepada mereka. Mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Selain itu adik-adik, di tengah-tengah bangsa kita juga masih banyak
orang yang belum mengenal Tuhan. Masih banyak mereka yang tidak pernah mendengar berita Injil. Mereka tidak pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Mereka tidak pernah mendengar kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka. Masih banyak adik-adik, banyak orang yang tidak tahu Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan tentu adik-adik, ketika Tuhan Yesus memberikan tugas ini kepada para murid, Tuhan Yesus rindu supaya para murid-murid Lause dan adik-adik semua, kita bisa melaksanakan, menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita ini. Mari saat ini adik-adik, Lause mengajak kita semua untuk mendoakan mereka yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus. Mereka yang belum pernah mendengar bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kita doakan mereka. Dan terlebih lagi, kita doakan supaya Tuhan tolong kita. Tuhan pakai mulut kita untuk bisa memberitakan kabar baik bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka yang bahkan belum percaya dan belum mendengar tentang berita, tentang kabar yang baik ini. Adik-adik, Tuhan Yesus mengutusku dan mengutusmu. Tuhan Yesus mengutus Lause dan mengutus adik-adik semua. Tuhan rindu kita melakukan tugas yang berharga ini dengan sepenuh hati kita. Adik-adik, jika suatu saat Tuhan Yesus mengutus adik-adik untuk pergi memberitakan Injil kepada mereka, orang-orang yang belum mendengar tentang kasih Tuhan kepada mereka di tempat-tempat yang jauh. Apakah adik-adik mau? Lause rindu supaya setiap kita dapat bersama-sama melakukan tugas yang berharga ini yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap murid-muridnya. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah boleh mendengar dan merasakan bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk mereka, orang-orang yang belum mendengar tentang kasih Tuhan. Tuhan pakai murid-murid yang ada di sekitar mereka, supaya mereka, para murid Tuhan, boleh memberitakan kabar baik ini kepada mereka yang belum mendengar tentang kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan diri kami. Tuhan pakai mulut kami untuk kami dapat memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada orang-orang yang kami jumpai, bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa Tuhan sudah mati dan menebus dosa setiap mereka. Pakai kami Tuhan untuk dapat menyampaikan kabar baik ini. Kami mau melakukan tugas yang berharga yang Tuhan percayakan kepada setiap kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, Lause senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak meskipun lewat online. Nah, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan ya. Lause berharap
firman Tuhannya nggak cuma didengar ya. Untuk apa sih kita melakukan firman Tuhan? Tujuannya supaya kita makin bertumbuh ya, menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, Lause tetap berharap kalian tetap menjaga kesehatan ya, dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tetap mematuhi protokol kesehatan kalau kalian keluar rumah ya. Nah, mari kita menutup kebaktian pada hari ini dengan menaikkan pujian dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami firman-Mu untuk kami dengarkan. Hari ini kami sudah beribadah online dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan ini setiap hari, sehingga kami boleh menjadi murid Tuhan yang setia, yang boleh memberitakan Engkau lewat hidup kami. Tuhan, kami berdoa, memohon kiranya Tuhan juga terus memberkati kesehatan kami, memberkati kesehatan keluarga kami, memberkati kesehatan seluruh orang-orang yang kami kasihi, dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan tolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden bersama dengan jajarannya. Tuhan, Engkau berkati mereka, tolong mereka Tuhan. Saat ini mereka sedang menangani bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Kami berdoa, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan untuk sekolah minggu kami. Tuhan tolong, kami rindu sekolah minggu kami makin hari makin lebih baik. Kami boleh bertumbuh di dalam kebaktian sekolah minggu yang kami ikuti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di kebaktian online minggu depan. Dadah.